Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini itu di kajian Ilmul Balaghah, itu kita masih membahas mengenai fashohah. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai fashohatul kalimat, kemudian fashohatul kalam. Yang sekarang kita akan masuk dalam pembahasan fashohatul mutakallim. Jadi fashohah sendiri itu ada tiga syarat gampangnya. Bisa dikatakan itu suatu fashohah itu ketika terpenuhinya tiga syarat. Yang pertama yaitu fashohatul kalimat, kemudian ada fashohatul kalam. Nah, yang terakhir yang pada kali ini kita akan bahas yaitu fashohatul mutakallim. Jadi kemarin kita sudah tahu mengenai apa itu fashohatul kalimat, yaitu fashohatul kalimat salamatuha min tanafuril huruf wa mukhalafatul qiyas wal ghorobah. Yaitu selamatnya kalimat dari apa? Tanafuril huruf, yaitu huruf yang susah untuk diucapkan seperti lafaz hu, hu, kemudian apalagi ifron, qo'a. Nah, itulah. Teman-teman bisa cek lagi. Nah, kemudian mukhalafatul qiyas, yaitu tidak sesuai dengan kaidah nahwu shorof seperti kemarin lafaz al-ajlal yang seharusnya yaitu diidghamkan al-ajal. Nah, kemudian al-ghorobah yaitu lafaznya asing. Nah, fashohatul kalimat yaitu dia harus terhindar yang namanya tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, dan ghorobah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai fashohatul kalam. Nah, di sini salamatuha min tanafuril kalimat. Yaitu apa? Selamat dari kalimat-kalimat yang susah untuk diucapkan. Kalau misal di fashohatul kalimat yaitu kalimatnya atau katanya, ya, katanya susah untuk diucapkan. Nah, kalau misal fashohatul kalam, di sini kalam ya, itu dia susunannya atau kalamnya itu susah untuk diucapkan. Kayak misal qobru harbi, qobri harbin, itu susah. Kemudian wamin du'fit ta'lif, selamat juga dari du'fut ta'lif. Ya sama. Kalau misal mukhalafatul qiyas itu dalam kalimatnya tidak sesuai dengan kaidah nahwu shorof, kalau misal di dalam du'fut ta'lif itu dalam kalamnya, ya kalamnya itu dia tidak sesuai dengan kaidah nahwu shorof. Dan selamat juga dari takkid, yaitu susah untuk difaham, ya baik itu secara lafaz atau maknawi. Itu. Nah, kalau misal yang terakhir yaitu fashohatul mutakallim. Apa itu fashohatul mutakallim? Yaitu malakatun yaktadiru biha ala ta'bir anil maqsud bi kalamin fasihin fi ayyi ghardin kana. Yaitu malakah, ya, kepiawaian, kepiawaian, ya, kemampuan gampangnya, yaitu seseorang dalam mengungkapkan sesuatu mengenai tujuan, mengenai maksud, ya, bikalamin fasih, dengan ungkapan, dengan pernyataan yang fasih, yang jelas, ya. Jadi seorang mutakalim dalam menyampaikan informasi, dia mampu untuk menyampaikan dengan pernyataan yang fasih dan jelas dalam situasi dan kondisi fi ayyi ghardin kana. Nah, dia mampu untuk menyampaikan maksud atau tujuan yang ia kehendaki, dan si mukhotob lawan bicara itu langsung menangkap. Kayak gitu ya. Kalau misalnya fashohatul mutakalim, mudahnya seorang mutakalim dalam menyampaikan pernyataan dia sangat lugas, sangat jelas dalam menyampaikan kalamnya. Kayak gitu. Nah, di sini kita selesai sudah mengenai fashohah.
pernyataan itu bisa disebut fasohah ketika dia memenuhi 3 syarat, yaitu fasohatul kalimat, fasohatul kalam, dan fasohatul mutakallim. Ketika tiga-tiganya itu terpenuhi, maka pernyataan tersebut bisa kita sebut dengan fasohah. Ya. Gampangnya fasohah itu mudah difaham. Kayak gitu. Nah, untuk fasohah sendiri itu dia berputar kepada kalimat ya. Ya, jadi fasohah di sini berputar kepada kalimat, bukan kalam. Nah, mungkin itu ya, berputar kepada kalimat ya. Jadi kalau misal di atas kan dari kalimatnya, dari kalamnya, ya, kalamnya, kemudian dari mutakalim ini ya pada kalimatnya juga. Ya. Itu. Ntar kita besok sudah memasuki pada pembahasan balaghahnya. Jadi kenapa ini fasohah perlu didahulukan, karena ini menjadi sentral ya. Karena sebelum kita ke balaghah, kita masuk ke perkalimatnya dulu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.